Hai, sorry baru sempat upload video lagi setelah sekian lama belum upload. Jadi di video kali ini aku mau menjawab pertanyaan yang ada di YouTube. Jadi kemarin ini udah lumayan lama sih. Itu ada yang nanya di komen gitu soal international student. Gitu. Nah, jadi sebelumnya nih aku mau kasih tahu dulu. Jadi di Australia itu lagi banyak perubahan soal visa karena Australia baru keluarin yang namanya migration strategy itu untuk tahun 2024 ke atas gitu, 24, 25 dan seterusnya. Nah, itu untuk visa student itu memang persyaratannya agak berubah sedikit, tapi berubahnya sebenarnya nggak banyak. Intinya Australia pingin yang datang ke Australia itu dengan visa student itu genuine, memang benar-benar pingin sekolah. Itu intinya sebenarnya seperti itu. Yang kemarin pertanyaannya itu tuh balik lagi seputar living cost, terus persyaratan sekolahnya di sini tuh gimana, sama bapak biaya sekolahnya berapa. Nah, sebenarnya kalau living cost itu semua tergantung sama gaya hidup. Karena gaya hidupnya orang itu kan beda-beda. Ada yang ngirit for life, ada yang penting mereka bisa enjoy hidupnya mereka selama di sini. Ada juga yang boros karena mungkin bukannya dia boros, tapi karena kita kemampuannya beda sama mereka. Itu mereka mungkin ada tunjangan dari orang tua atau apa. Nah, buat kita yang harus kerja banting tulang buat hidup di sini, ya ngeliat dia kayak oh boros banget hidupnya, padahal ya buat mereka mungkin nggak, borosnya menurut kita aja. Gitu. Jadi sebenarnya balik lagi tergantung ke gaya hidup. Living cost itu dari gaya hidupnya. Kalau misalnya kita makan di luar terus, otomatis gaya hidupnya tinggi. Kalau kita pergi-pergi terus setiap weekend, otomatis biaya hidupnya tinggi. Gitu. Tergantung setiap kali makan, makannya seperti apa. Kalau kayak saya, jujur saya memang agak borosnya dimakan karena saya doyan makan. Jadi kalau masak nih, bikin Indomie aja tuh nggak cuma Indomie, pakai telur lah, pakai spam lah, pakai inilah, pakai ada aja lah toppingnya gitu. Tapi kan ada yang enggak, ada yang makan Indomie cuman ya Indomienya aja gitu, direbus pakai nasi gitu, ya stylenya Indonesia gitu kan. Tapi kalau saya, karena saya memang doyan makan, jadi borosnya di makanan. Dan saya mengakui memang saya agak boros di makanan karena makannya banyak gitu. Terus balik lagi ke tempat tinggal juga. Jadi kalau misalnya kalian nyewa atau ngekosnya itu di CBD, ya otomatis harganya lebih mahal daripada kalian nyewa tempat tinggal di suburb. Itu udah pasti. Semakin jauh suburbnya biasanya makin murah. Tapi nggak juga, tergantung. Kalau misalnya, kalau ini aku bicara di Melbourne, misalnya kalian nyewa rumah atau jangan rumah, nyewa kosan kamar gitu di Clayton, sama kalian nyewa kamar di Dandenong, sama-sama suburb, tapi di Clayton pasti lebih mahal. Kenapa? Karena Clayton itu dekat sama kampus. Ada Monash Campus di sana. Kalau Dandenong itu ya jauh dari mana-mana. Gitu. Jadi otomatis pasti lebih murah. Gitu. Jadi tergantung daerahnya juga. Terus tergantung kotanya juga. Lain kota itu lain biaya hidupnya. Kayak biaya hidup di Tasmania, mungkin ada yang bisa lebih murah dari di Melbourne, ada juga yang hidup di sini lebih boros daripada di Melbourne, bisa juga. Pokoknya intinya sebenarnya itu balik lagi ke kitanya sendiri, di mana kita milih kita tempat tinggal, di mana kita tempat tinggal, terus gimana kita makan, menghabiskan waktu pas kita lagi kosongnya itu kita ngapain. Kalau kita cuma diem aja di rumah, kayak saya kebetulan saya anak rumah, jadi saya lebih banyaknya depan komputer, ya itu irit-irit aja gitu. Cuman kalau sekalinya keluar makan di luar, ya jadinya banyak gitu. Nah, terus persyaratan sekolah ke Australia sebenarnya masih sama kemarin, cuman memang ada sedikit berubah. Kayak IELTS, yang dulunya IELTS itu minimal 6, sekarang 6,5 gitu. Tapi untuk beberapa major itu ada yang lebih tinggi. Kayak misalnya kalau kalian ngambilnya kukri, itu kan diploma. Itu mungkin IELTS-nya masih di 6, belum naik. Tapi kalau misalnya kalian ngambilnya nursing, itu IELTS-nya 6,5, sekitar 6,5 kalau nggak salah. Gitu. Jadi memang IELTS apa bilangnya? Minimum IELTS-nya itu naik, nggak dibandingin tahun-tahun sebelumnya. Cuman
semua yang di state di migration strateginya Australia itu belum semua 100% itu ditandatangani, jadi masih ada yang belum itu. Tapi memang sekarang international student itu lagi sulit untuk kesini karena mereka benar-benar cari yang genuine. Jadi kayak misalnya contoh kita bicara misalnya umur ya. Kalau dari umur aja nih, misalnya kayak saya umur misalnya 33. Itu saya mau sekolah ke Australia, tapi saya ngambilnya diploma. Mereka akan bertanya, kenapa kamu umur segini baru ngambil diploma? Karena kita kan harus bikin yang namanya GTE statement kan, aku udah pernah bahas di video yang sebelum-sebelumnya. Soal international student itu kita harus bikin yang namanya GTE. Nah, di GTE itu kita harus bisa menjelaskan dan menceritakan kenapa kita di umur segini baru ngambil diploma, bukan ngambil S1, bukan ngambil master, tapi ngambilnya diploma. Karena kan banyak yang aku lihat tuh di TikTok, di Instagram, mereka kesini pakai turis, terus habis itu ganti ke protection lah, ke student lah gitu. Itu ya mau dibilang sebenarnya itu kan hitungannya kita cari loophole ya, loophole dari immigrationnya Australia. Gimana caranya supaya bisa stay di sini? Kalau dari turis ke student sekarang udah nggak bisa, gitu. Udah bukan nggak bisa, nggak direkomendasiin karena kemungkinan ditolaknya akan sangat tinggi. Kecuali kalian kesini dengan visa WHV, terus habis itu kalian ganti ke student, itu masih lebih memungkinkan. Mau ngambil diploma pun mungkin masih bisa gitu kan. Itu kan hitungannya kita nge-apply onshore. Nah, cuman sekarang kalau onshore-nya itu dari turis, karena kemarin banyak dimanfaatkan sama orang seperti itu, termasuk Indonesia juga, datang ke sini sebagai turis lalu pindah ke student. Terus habis itu jadi student abadi. Student belajar terus dari diploma ke diploma, diploma ke diploma terus seperti itu. Dan nah, sekarang itu udah nggak bisa. Setelah kalian diploma, waktu kalian mau sekolah lagi, kemungkinannya kecil untuk kalian diterima untuk ngambil diploma lagi, meskipun onshore gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau ngambil sekolah lagi itu kalian harus ngambilnya ke bachelor di atasnya gitu. Ya memang sekarang migration strategy itu lagi agak tricky sih. Dia banyak merubah peraturan-peraturan, banyak merubah persyaratan juga gitu. Nah, salah satu yang ditanya juga kemarin sama subscriber yang di YouTube itu, dia tanya soal bank statement harus 700 juta ke atas. Sebenarnya untuk amannya ya segitu. Cuman intinya sebenarnya yang pingin dilihat sama imigrasi itu kalian punya duit buat nge-cover sekolah kalian selama di sini. Jadi kalian dikasih kesempatan kerja 24 jam satu minggu itu bukan untuk meng-cover living cost. Tapi kalian dikasih 24 jam seminggu itu untuk memberikan kalian pengalaman gimana rasanya kerja di Australia. Untuk membantu kalian, ibaratnya itu kita dikasih kesempatan buat nyari duit jajan sendiri. Tapi waktu kalian kesini, ekspektasi dari Australia adalah kalian bisa bayar semua dari living cost dan tuition fee-nya. Bukan kalian datang ke sini, aku punya duitnya cuma segini, terus habis itu nanti sampai di sana aku kerja buat nge-cover biaya kuliah. Itu kan pernah aku bahas juga di video yang pas aku ngobrol sama PPIA-nya Tasmania, Ralph. Itu kan udah dijelasin juga di situ. Jadi itu sangat tidak mungkin sebenarnya untuk kalian kerja selama 24 jam di sini seminggu terus bisa nge-cover tuition fee. Karena ya tuition fee di sini kan kalau international student mahal ya. Lain kalau ceritanya kalian itu PR atau kalian beasiswa itu ya itu beda lagi ceritanya gitu. Tapi kalau kalian ngikutin yang flow yang benernya itu ya nggak cukup gitu duitnya buat kalian kerja di sini 24 jam seminggu terus habis itu mau bayar tuition fee, mungkin buat bayar kosan aja udah setengah habis gitu. Nah, buat biaya sekolahnya itu gimana? Biaya sekolahnya sendiri juga tergantung sama sekolah yang diambil, major yang diambil. Kalau kalian nanya, Bang, kalau misalnya mau sekolah di Australia itu bayarnya berapa? Ya, nanyanya jangan cuma begitu, tapi nanyanya itu mau sekolah di sini, ngambilnya ini, itu biayanya berapa? Nah, itu baru ada perbandingan nanti sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini. Karena lain sekolah itu lain harga. Di sini tuh ada yang namanya level, education level. Jadi ada level 1, 2, sama 3.
setiap sekolah itu levelnya beda-beda. Gitu, ada yang di level 2, level 3, paling tinggi itu level 3. Nah, kalau kalian adanya di level 3, ngapply-nya di level 3, let's say, kalau di Melbourne mungkin yang namanya Monash, itu adanya di level paling tinggi. Apa yang ngebedainnya? Yang ngebedain itu ya fasilitasnya, kualitas gurunya, dan semua yang kecil-kecil lah, pokoknya dari sistemnya atau apanya itu yang ada di sekolah itu lebih bagus dari sekolah yang lain, pastinya. Gitu. Nah, makanya mereka biayanya lebih mahal. Jurusannya juga lebih lengkap gitu. Jadi kalian misalnya mau ngambil accounting itu mereka bisa, mau ngambil finance mereka ada, mau ngambil IT mereka ada. Tapi ada beberapa kampus yang mereka konsennya itu lebih ke salah satu subjek aja, misalnya mereka lebih konsentrasinya ke IT, kayak contoh Swinburne University. Itu mereka terkenalnya sama ICT. Monash itu semua ada lah, dia lengkap. Uni Melbourne lebih ke medical. RMIT lebih ke bisnis gitu. Jadi ada spesialisasi masing-masingnya dan itu setiap kampus ada levelnya masing-masing gitu. Nah, biayanya itu ya tergantung dari situ. Sekarang kalau misalnya kalian ngambilnya contoh ACU, Australian Catholic University. Itu biayanya pasti lebih murah daripada kalian ngambil ke Unimelt misalnya atau ke Monash. Kenapa? Karena fasilitasnya nggak sebanyak si Monash. Monash di Melbourne aja kampusnya ada 3. 3 apa 2? 3 kayaknya. Ada 3 kampusnya. Itu RMIT. RMIT aja kampusnya ada berapa? Ada 2 kalau nggak salah. Di CBD ada, sama ada lagi di Bandura. Deakin juga ada beberapa kampus. Uni Melbourne cuma 1 tapi gede kampusnya gitu. Jadi fasilitasnya tuh beda-beda. Setiap kampus tuh beda-beda. Jadi itu yang bikin harganya bervariasi. Nah, yang sekarang banyak kejadian itu adalah ini dari contohnya dari negara lain yang udah disorot banget nih sama Australia. Itu ada 2 negara yang sudah hampir di blacklist karena udah banyak banget orang yang abuse perihal visa ini gitu, dari student visa ini. Jadi mereka ini juga pernah aku bahas kayaknya di salah satu video sebelumnya. Mereka datang ke sini ngapain di Universitas of Tasmania sebagai bachelor. Terus mereka kerja, terus mereka find out ternyata agent mereka bilang katanya, oh nanti bisa kerja, nanti bisa ke cover. Faktanya nggak bisa. Gitu. Akhirnya merasa nggak sanggup di UTAS, mereka pindah ke kampus lain yang lebih murah. Jadi ngambilnya dari yang tadinya visanya itu bachelor, terus mereka pindah ke diploma cookery atau civil engineering atau whatever it is. Nah, ini yang perlu kalian tahu. Visa student itu bondnya ke yang namanya COE, Certificate of Enrollment. Ketika kalian COE, jadi kalian dapat visa nih, COE-nya yang ini. Terus habis itu ini COE-nya yang ngeluarin UTAS. Ya kan, terus kalian sekolah di UTAS berapa bulan tiba-tiba kalian hilang. Berarti sama UTAS dianggap, oh kamu udah nggak mau sekolah lagi. Kamu udah melanggar peraturan, you have breached the condition of your COE, COE kalian di cancel. Berarti kan student visanya mungkin saat ini masih aktif, tapi dia nggak bond kemana-mana kan. Nah ini nggak lama akan di cancel juga. By the time ini di cancel, berarti kalian sebenarnya waktu kalian nggak datang ke sini aja, kalian udah breach kalian punya visa condition sebagai student. Karena kalau kalian dapat visa student itu di bawahnya itu ada kriterianya tuh 80 sekian, ada berapa 8028, 8500 apa segala macam. Nah, itu tuh dikasih tahu di situ. Kita harus ngapain aja ketika kita hold valid visa ini, apa hak yang kita dapatkan dengan visa ini. Gitu. Nah, ketika kalian melanggar itu, ya berarti kalian sudah breach rules-nya. Waktu kemarin pas COVID, ini juga aku pernah bahas, imigrasi agak lowong. Ya udah deh kita lagi butuh orang. Nah, tapi dengan kelowongannya dia itulah kalau misalnya Australia itu kan karena dia terkenal dengan rate gaji yang lumayan tinggi, jadi orang banyak yang berbondong-bondong mau ke sini. Dalam 1 tahun itu rules di breach sudah gila-gilaan. Akhirnya house crisis di mana-mana. Banyaklah akhirnya kerugian dan kekacauan yang terjadi di Australia gitu. Orang nyari kerja susah, orang WHV nyari kerja ke sini juga susah. Gitu. Karena terlalu banyak imigran yang masuk. Dan banyak juga orang yang keluar dari Australia kan saat COVID. Jadi sebenarnya ada beberapa skill di skill occupation list. Waktu kalian mau apply PR tuh kalian akan cari tahu yang namanya skill occupation list itu. Nah, itu yang dibutuhin sama Australia, tapi
imigran yang masuk itu nggak bisa memenuhi kebutuhan itu. Itu yang makanya akhirnya mereka memaksa untuk mengeluarkan si migration strategy ini. Untuk apa ya? Tujuannya untuk mengcover itu supaya yang masuk ke Australia itu benar-benar yang memang skillnya dibutuhkan oleh Australia. Nah, yang terjadi sekarang adalah banyak orang dari dua negara ini yang abuse student visa, yang akhirnya negara lain kena efeknya juga. Salah satunya ya Indonesia. Gitu. Aku sih seneng makin banyak Indonesia yang kesini, aku seneng. Karena jadi rame banyak orang Indonesia kan di sini. Cuman kalau kalian kesini, lakukanlah dengan cara yang benar. Jangan ngakal-ngakalin. Sama satu lagi, sekarang itu banyak di TikTok, di Instagram itu yang bilang suruh datang ke sini pakai student visa. Pakai turis visa. Terus habis itu ganti jadi protection visa. Terus habis itu ganti jadi student visa. Nih newsnya. Waktu kalian datang ke sini pakai turis visa, terus habis itu kalian pindah ke protection visa, itu berarti kalian mau meninggalkan Indonesia. Kalian minta perlindungan sama Australia. Berarti kalian harus bisa menjelaskan ke Australia, kenapa kalian butuh perlindungan Australia? Emang ada apa di negaramu? Di Indonesia itu kenapa? Itu yang ini. Dan protection visa itu bukan berarti kalian dapat terus habis itu berizin nunggu sampai protection visa keluar. Protection visa itu keluarnya bisa puluhan tahun. Ada yang sampai sekarang belum keluar visanya. Protection visanya itu. Berarti apa? Kalau misalnya nanti kalian nge-apply protection visa, terus habis itu sama si Australia di iniin, kalian nge-apply expression of interest, terus habis itu dimasukin ke berizin, mereka akan laporkan hal itu ke Indonesia kalau kamu itu minta perlindungan sama Australia. Secara otomatis ada kemungkinan, nggak pasti, tapi ada kemungkinan ketika Indonesia dapat kabar itu, oh kamu mau meninggalkan Indonesia, ya udah warga Indonesiamu dicabut. Kamu nggak jadi warga negara mana-mana. Jadi Australian pun nggak, jadi Indonesian pun nggak. Kalau misalnya ada apa-apa sama keluargamu di Indonesia, kamu nggak bisa pulang ke Indonesia karena Indonesia akan nolak kamu. Itu yang kalian mesti pertimbangin. Terus yang berikutnya, protection visa itu, ketika kamu masuk protection visa, kamu nggak perlu repot-repot ke student visa lagi. Karena yang namanya protection visa itu ya sudah seperti itu. Kamu nyangkut di Australia, udah. Intinya gitu. Kamu nggak bisa, bukan PR. Aku nggak tahu, aku mesti cari tahu lagi apakah protection visa itu dapat Medicare atau enggak. Cuman setauku sih enggak ya. Gitu. Jadi kalian kalau misalnya kalian mau di sini, kalian harus harus beli insurance kalian sendiri gitu. Kenapa aku bilang harus beli insurance sendiri? Karena di sini sakit itu mahal. Jadi kalian nggak pakai insurance, kalian kerja susah-susah, capek-capek banding tulang, kalian sakit habis duitnya buat bayar rumah sakit gitu. Jadi insurance tetap dibutuhin di Australia dan itu sangat penting gitu. Nah sebenarnya tuh itu yang itu udah sebenarnya menjawab agak kelewatan sedikit malah dari pertanyaan ini, karena banyak banget sekarang yang ditipu, dibilang dijanjiin oh nanti bisa dibantu bayar segini, nanti udah pasti dapat visanya, pasti granted, terus di sini pasti dapat kerja. No, yang bisa ngejamin, nggak ada yang bisa ngejamin kalian punya visa itu pasti granted, karena yang tahu cuma imigrasi sama Tuhan. Gitu. Mau agent manapun kalau dia bilang oh pasti dijamin, pasti granted, kalau dibilang 100% mungkin enggak, mungkin dia jago ya, saya juga nggak tahu, tapi 90% itu nipu, karena nggak mungkin, nggak ada orang yang bisa ngejamin. Bahkan agent yang adanya di Australia pun yang sudah bertahun-tahun, mereka tetap nggak bisa ngejamin apakah visa itu pasti keluar apa enggak. Apalagi mau protection visa, oh itu kondisinya ribet banget, jadi nggak segampang itu gitu. Jadi jangan ada beberapa juga yang sempat DM ke Instagram, nanya di TikTok kalau saya ngelihatnya kalian itu cuma nanya, harusnya kalian itu cari tahu dulu sebelum ngelihat. Kalian cari tahu, internet itu kan gampang sekarang diaksesnya. Itu kalian buka aja website imigrasinya Australia gitu sebelum kalian percaya sama apa yang orang ngomong gitu. Karena kalian dengan manja dengar seperti ini, oh ya udah oke deh, saya ada duit, udah saya bayar aja. Terus habis itu setelah bayar orangnya ngilang. Ya itulah, itu namanya penipu kan. Itu kan duit kalian angus, sudah jangan harap ketemu. Kalian mau lapor polisi pun,
Kemarin ada di live TikTok tuh saya nonton tadi malam, yang dia ngomong tuh benar. Kalian mau lapor polisi pun itu kalian mau nuntut apa? Gitu loh. Kalian mau masuk ke Australia aja udah dengan cara yang salah, dengan ngikutin dia. Oh, lewat tulis visa, lalu protection terus student. Itu stepnya aja udah nggak jelas. Itu sekarang kalian mau laporin polisi. Nah, kalau misalnya orangnya ada di sini, kalian mau ngelaporin polisi gimana? Itu jahatnya kadang-kadang ya, orang Indo bukannya nggak saling ngebantu orang Indonesia, tapi dia ngelihat ada peluang untuk nipu, disikat. Terus ada yang bilang katanya kerja di sini penghasilannya 1 bulan sampai berapa puluh juta. Wah, itu sih mungkin penghasilannya dia ya dari nipu orang jadi puluhan juta. Tapi kan boleh tanya sama semua orang yang ada di sini, yang udah di sini duluan, itu nggak segampang itu untuk dapat segitu banyak. Gitu. Nah, terus kalau kalian dananya kurang, solusinya apa? Beasiswa. Mau tahu beasiswanya gimana? Coba tonton nanti di akhir video atau di description saya kasih linknya. Itu saya ada ngobrol sama istri saya, nah itu kalian tonton soal beasiswa, karena dia dulu sekolah di Korea, sekolah di sini tuh beasiswa semua. Itu. Nah, itu nanti kalian tonton di situ tuh ada caranya gimana, apa aja lembaganya yang nyediain gitu. Ada yang dari Indonesia, ada yang dari Australia. Nah, sekarang lepas dari itu, saya mau cerita sedikit kenapa dari kemarin kok saya nggak upload video. Gitu. Jadi setelah menimbang, setelah berdiskusi sama istri, itu kami bikin big decision, kami mau pindah state. Jadi sekarang ini kan kita ada di Hobart, di Tasmania. Tapi keluarga saya, orang tua, adik itu adanya di Melbourne. Nah, jadi akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke Melbourne. Nah, jadi waktu kami memutuskan tanggal dan apanya itu kan butuh waktu, butuh persiapan semuanya. Kita juga harus cari orang yang ngegantiin tempat kita kontrak sekarang. Karena kita kan kontraknya satu rumah, bukan satu kamar. Nah, jadi kita bantuin ownernya, karena ownernya bayar sama kita. Jadi ya kita bantuin lah, gitu, bantuin ownernya untuk cari orang baru. Terus kita juga harus mikirin bawa barangnya dari sini ke Melbourne tuh gimana. Nah, kita ada 2 mobil, berarti kita harus nyetir dari sini ke sana. Jadi kita harus plan semuanya. Jadi itu udah benar-benar hektik banget selama beberapa minggu kemarin. Gitu. Dan karena kita pindahnya juga satu rumah yang mesti diberesin, jadi banyak sekali yang mesti didus-dusin gitu. Nah, cuman di tengah-tengah itu kita keinget, oh ya ada subscriber yang nanya nih kemarin, nanya ini itu, kita belum sempat balas gitu. Nah, jadi makanya kita paksain untuk bikin video ini hari ini. Karena kenapa hari ini? Sekarang itu tanggal 3 Maret. Kenapa harus dibikin tanggal 3 Maret? Karena hari Senin internet kita sudah mati. Jadi kita nggak bisa upload videonya lagi gitu. Nah, jadi kita sengaja bikin sekarang untuk balas komen itu dulu, pertanyaan itu. Nah, nanti yang berikutnya itu video panjangnya YouTube itu kita akan upload ketika kita udah sampai di Melbourne gitu. Terus sama mungkin nanti di video berikutnya aku jelasin alasannya kenapa kita pilih untuk pindah. Itu salah satunya itu tadi yang saya sebut, karena keluarga ada di sana. Tapi sebenarnya ada beberapa alasan lain yang kayaknya mendingan diomongin aja, biar kalau misalnya ada anak WHV atau ada student yang mau datang ke sini tuh tahu gitu alasannya kenapa. Cuman kalau dijelasin sekarang kayaknya kepanjangan gitu. Jadi ya udah, videonya sampai sini dulu aja. Nanti yang berikutnya mungkin kita uploadnya di TikTok atau di short YouTube gitu untuk update-update selanjutnya. Tapi untuk sekarang ini sampai mungkin 2 minggu ke depan kita belum bikin video yang panjang kayak gini gitu. Jadi ya, thank you yang udah nonton. Semoga informasi barusan bisa membuka pikiran kalian, itu bisa bantu. Kalau ada informasi apa yang kalian butuh, coba di komen aja, nanti pas kita lagi nganggur, lagi istirahat, kita pasti bales komennya gitu. Ya udah, thank you yang udah nonton semuanya, doain supaya semuanya lancar. Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share videonya. Thank you, bye.